guys, kembali lagi bersama aku Lutfi Rahma Maulida. Nah, di sini saya akan kembali membahas mengenai DNS server. Setelah kemarin kita membahas mengenai authorize, di sini saya akan membahas mengenai master dan slave server. Pembahasan pada kali ini akan aku bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada konsep dari master slave, yang master dan slave, yang kedua ada konfigurasi masternya, yang ketiga ada konfigurasi dari slave-nya, lalu saya akan menguji master dan juga slave-nya. Lalu di sini saya akan mengkonfigurasi permainan resolver pada Ubuntu client. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai konsep master dan slave DNS server. Jadi kemarin saya membuat server 1 Debian-nya atau Debian servernya itu adalah bertipe master. Nah, apa sih itu tipe master? Nah, jadi master itu merupakan lokal DNS yang aktif. Nah, sedangkan slave itu adalah lokal DNS yang backup-nya. Jadi di sini saya akan membuat Ubuntu server atau server 2-nya itu sebagai slave. Nah, jadi ketika si masternya ini mati, maka slave akan menggantikan si server 1 Debian sebagai lokal DNS-nya. Setelah tadi membahas mengenai konsep dari master dan slave di DNS server, di sini saya akan memperhatikan konfigurasi master DNS servernya. Lalu di sini kita bisa masuk ke cd/etc/bin/ lalu di sini ketikkan nano name.conf.local. Di sini saya sudah mengkonfigurasi masternya di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan mentransfer file lokal DNS-nya itu ke slave-nya nanti. Jadi untuk mentransfernya kita itu bisa mengetikkan di sini, kita bisa enter lalu tab. Di sini ketikkan allow strip transfer seperti ini, lalu kita buka kurung. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP dari slave-nya. Karena di sini saya akan menjadikan Ubuntu sebagai slave-nya, maka di sini saya akan ketikkan IP dari Ubuntu servernya, yaitu 10.10.10.3. Lalu kita tambahkan titik koma, tutup kurung, titik koma lagi. Nah, di bawahnya juga yang di bagian sini kita tab, lalu kita ketikkan sama juga allow strip transfer. Buka kurung IP dari Ubuntu servernya, lalu titik koma, spasi, tutup kurung, titik koma lagi. Kalau sudah, kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita bisa mengecek apakah ada error atau tidak di konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita bisa menggunakan name strip check conf. Nah, jika tidak ada output apapun, maka konfigurasi yang sudah kita lakukan itu berhasil. Lalu di sini saya akan mengkonfigurasi db.lutfi-nya. Kita bisa masuk menggunakan nano db.lutfi. Seperti sudah saya katakan sebelumnya, saat kita mengganti konfigurasi, kita harus mengganti serial numbernya. Di sini saya akan mengganti serial numbernya itu menjadi 6. Lalu kalian bisa ketikkan ns2 seperti ini. Kita tab in, tab lagi a, lalu kita tab, kita ketikkan ns2, lalu domainnya yaitu lutfi.com. Lalu di sini kita ketikkan ns2, tab in, tab a, lalu kita menggunakan IP-nya itu adalah IP Ubuntu server. Karena Ubuntu server itu akan kita jadikan tipenya itu slave. Jadi 10.10.10.3. Kalau sudah, kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi db.10-nya. Kita bisa masuk menggunakan sama, itu nano db.10. Serial numbernya, lalu kita tambahkan ns2-nya di sini. Ini kita menggunakan angka 3 karena IP terakhir dari Ubuntu server adalah 3. Lalu kita in tab ns
ls tab ns2 lalu domainnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan angka 3 karena IP terakhir Ubuntu server adalah angka 3. Lalu kita bisa tab, kita in, lalu di sini kita ptr, kita tab lagi, ketikkan ns2 lalu domainnya adalah lutfi.com. Jangan lupa tambahkan titik di akhirnya. Kalau sudah, kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita cek apakah ada konfigurasi yang salah atau tidak menggunakan perintah name strip checkzone, lalu domainnya yaitu lutfi.com, ip.lutfi. Di sini punya saya masih terdapat beberapa kesalahan. Kita masuk ke nano db lutfi. Di sini pada bagian yang ns2 harusnya saya itu menuliskan ns bukan a. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita cek lagi. Nah, sudah benar. Lalu kita cek juga menggunakan name strip checkzone, lalu 10.10.10 in strip addr .arpa ip.10. Benar. Lalu kita bisa restart menggunakan systemctl restart bind 9. Setelah kita mentransfer file dari Debian server, di sini saya akan menjadikan Ubuntu servernya itu sebagai slave. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi slave DNS server. Di sini saya akan mendownload bind 9-nya terlebih dahulu, tetapi pastikan si Ubuntu servernya itu bisa terhubung ke internet menggunakan ping google.com. Gagal, kita harus mengatur konfigurasi resolvernya. Nano /etc /resolve.conf. Di sini name servernya kita pagar, lalu kita ketikkan name server 8.8.8.8, Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu coba lagi ping google.com. Nah, sudah TTL. Lalu kita bisa coba yang sudo apt. Nah, ini sudo apt install bind 9. Klik Y lalu enter. Proses penginstalnya sudah selesai. Lalu di sini saya akan masuk ke bind 9-nya. cd/etc/bind. Lalu di sini saya akan ls. Di sini banyak sekali file yang bisa kita gunakan sebagai template seperti pada video sebelumnya. Ini saya akan mengkonfigurasi yang name.con.local. Konfigurasinya bisa ketik zone, lalu tanda petik, masukkan nama domainnya yaitu saya lutfi.com, lalu tutup, lalu buka kurung, enter, tab, lalu kita ketikkan type-nya itu adalah slave, lalu titik koma, kita enter lalu tab lagi, di file tanda petik db.lutfi, lalu tanda petik titik koma, kita enter lalu tab lagi, kita ketikkan IP dari masternya yaitu 10.10.10.2 titik koma, lalu tutup kurung, titik koma lagi, lalu kita tutup kurung lagi, lalu titik koma. Kita ketikkan juga sama zone lutfi.com,
Ubuntu slave titik koma enter lalu tab, filenya itu db.10 koma lalu enter lalu tab lagi, masternya itu masih sama yaitu IP dari Debian server, lalu tutup kurung titik 2. Ini kalau sudah kita bisa Ctrl X Y lalu enter. Lalu kita cek apakah konfigurasinya itu sudah berhasil atau belum menggunakan name strip check conf. Di sini terdapat kesalahan. Kita masuk lagi. Ya, di sini saya kurang tanda yang ini. Nah, seharusnya seperti ini. Kalau sudah, kita Ctrl X Y lalu enter. Lalu kita cek lagi, masih salah. Kita coba masuk lagi. Salah menuliskan, harusnya di sini tuh bukan lutfi.com tetapi 10.10.10 in strip ddr titik arpa. Ctrl X Y lalu enter. Lalu kita cek. Ini sudah benar konfigurasinya, tidak ada kesalahan. Jadi tadi itu kita mengkonfigurasi name count lokal. Kita juga sudah mengkonfigurasi yang di db dan juga db10. Tapi kita itu belum membuat filenya. Nah, kita tidak usah membuat file yang di db dan juga db10 karena Ubuntu server sudah mengakui masternya itu adalah Debian server. Dan Debian server juga sudah mengakui bahwa Ubuntu server merupakan slave. Nah, lalu di sini saya cek apakah file db dan juga db10 sudah atau belum menggunakan ls. Sebentar, saya akan keluar terlebih dahulu. X dan untuk mengeceknya kita bisa menggunakan ls /var /change /bind. Belum ada ya. Lalu kita bisa restart systemctl restart bind 9. Lalu kita ketik lagi. Nah, di sini sudah ada db10 dan juga db lutfi-nya. Kita sudah mengkonfigurasi master dan juga slave-nya. Lalu kita akan melakukan pengujian ke materi keempat, yaitu yang menguji master dan slave-nya. Saya akan mengujinya itu di Ubuntu client. Nah, sebelum menguji kita harus mengkonfigurasi resolver-nya terlebih dahulu. Nano etc/resolver resolve.conf. Di sini saya sudah mengkonfigurasi. Jadi konfigurasinya name server, lalu IP dari masternya dan juga di bawahnya adalah IP dari slave-nya. Kalau sudah, Ctrl X Y lalu enter. Kalau sudah, kita bisa ketik dik lalu ns, domainnya lutfi.com. Untuk mengetahui yang menyala itu yang master atau yang slave, kita bisa melihat di sini. Nah, di sini terdapat server 10.10.10.2. Berarti yang menyala adalah yang master. Nah, lalu bagaimana sih jika kita itu mau yang menyala adalah yang slave? Nah, caranya kita tinggal matikan saja yang Debian servernya. Kita matikan. Sebentar. Lalu kalau sudah, kita ketikkan lagi di ns.lutfi.com. Nah, ini request timeout. Kita bisa menggunakan cara lain dengan dik lalu underscore IP dari Ubuntu servernya.
Lalu kita tambahkan domainnya lutfi.com. Di sini sudah benar, yaitu IP dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.10.3. Lalu di sini saya akan coba menyalakan kembali yang master. Itu berarti kita harus menyalakan kembali Debian servernya. Di sini saya sudah menyalakan kembali yang Debian servernya. Lalu di sini saya akan coba tes lagi di ns.lutfi.com. Nah, sama ya, yang nyala itu yang 10.10.10.2. Kita ke materi yang terakhir, yaitu tentang konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Kita akan mengkonfigurasinya itu di router Debian. Ketikkan nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Lalu kita cari yang option domain name server. Nah, di sini kita hapus. Kita ganti menjadi IP master dan juga slave-nya itu 10.10.10.2, 10.10.10.3. Lalu Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita bisa merestartnya menggunakan perintah sistem ctl restart isc-dhcp-server. Kalau sudah, kita bisa ke Ubuntu Client. Kita ke sini, sebentar. Lalu masuk ke setting. Kita disable dan enablekan. Lalu kita ke sini. Sudah bisa terlihat IP dari master dan juga slave-nya. Kita bisa cancel. Lalu ke terminal. Kita coba ketikkan lagi yang di langsung saja tanpa ns lutfi.com. Di sini IP master ataupun slave-nya itu sudah hilang. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!